warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, masih sempat, masih kuat melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Salawat kepada junjungan kita Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, kepada istri dan anak-anak beliau, kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari ini. Semoga tercurah salam dan salawat sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita tafsir surah Al-Anbiya. Kemarin kita sudah sampai pada poin ke-6. Pada poin ke-6 ketika beliau menyimpulkan surah Al-Anbiya ayat 71 sampai 73. Di poin yang ke-6, pengarang buku, pengarang kitab berkata, amarahum bi iqamatis salatil mafrudati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka itu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Lut, kemudian Nabi Ishaq, kemudian Nabi Ya'qub. 4 orang itu. Amarahum, Allah perintahkan mereka semua itu bi iqamatis salatil mafruḍah, untuk melaksanakan salat yang diwajibkan. Sekali lagi bahwa semua perintah dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, ketika diperintah untuk melaksanakan salat itu menggunakan kosakata iqamah. Iqamah itu artinya berdiri, artinya tegak lurus, artinya mendirikan. Kenapa disebut iqamah, tidak menggunakan kosakata fa'ala? Fa'ala itu artinya melaksanakan. Kenapa harus iqamah? Memberikan pengertian kepada kita bahwa salat itu didirikan, bukan dikerjakan. Salat itu didirikan, bukan sekedar dilaksanakan saja. Dia dikatakan iqamah kalau kita punya sandaran, Bapak dan Ibu, sandaran kita kokoh, sandaran kita kuat, maka sekuat apa sandaran kita, selama itu kita berdiri. Kalau kita bersandar pada tiang, kalau tiang itu runtuh, maka kita juga ikut runtuh. Kalau kita bersandar pada tembok, tembok itu runtuh, maka kita pun akan runtuh. Salat diperintah oleh Allah dengan menggunakan iqamah itu supaya salat itu jadi tempat bersandar, supaya kita tidak runtuh. Maka orang yang salat, Bapak dan Ibu, tidak gampang runtuh. Itu kalau dia punya salat, dia mendirikan salat. Iqamatis salat, dia melaksanakan salat. Dan semua nabi melaksanakan salat. Mereka yang 4 orang itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bi iqamatis salatil mafruḍah, supaya mendirikan, menegakkan salat yang diwajibkan itu. Allati, di mana salat itu, hiya adalah asyraful ibadatil badaniyati, dia adalah semulia-mulianya ibadah badaniyah. Jadi salat itu ibadah paling mulia yang dikerjakan oleh kita nih. Ibadah badaniyah yang paling mulia. Nanti kita lihat pendapat para ulama kenapa salat itu disebut ibadah paling mulia badaniyah. Kedokteran juga begitu, Bapak dan Ibu. Dia melihat bahwa olahraga yang paling simpel dan menyehatkan itu tidak ada yang mengalahkan salat. Itu makanya disebut badaniyah. Badaniyah artinya badan.
Ibadah badaniyah itu artinya ibadah badan, anggota badan kita. Dan sampai sekarang Bapak dan Ibu, para ulama itu masih menggali apa fungsi sujud, apa fungsi ruku, tahiyat itu apa fungsinya. Dalam gerakan sholat Bapak dan Ibu ada kan tahiyat, tangan dikasih ke depan begini, ada yang gerak-gerak, ada yang tenang saja. Nah, itu para ulama menggali itu fungsinya apa sebenarnya. Karena kan sholat ibadah badaniyah, dia harus berfungsi untuk menyehatkan badan. Nah, ini apa fungsinya? Nah, sampai sekarang masih para ulama masih menggali, tapi mereka sampai sekarang ini masih berada pada kesimpulan bahwa tidak semua ilmu pengetahuan bisa menggali gerakan sholat itu. Karena agama kita Bapak dan Ibu selalu saja sesuai dengan ilmu pengetahuan. Agama kita ini, syariat kita, agama Islam ini, syariat Islam ini selalu saja sesuai dengan ilmu pengetahuan. Belum pernah ada pengetahuan yang bertentangan dengan agama ini. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, kenapa mereka itu tidak mendalami Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, dalam surah Nisa. Andai Quran ini bukan dari Allah, kalian pasti akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Tapi karena Al-Quran dari Allah, maka semua ilmu yang dikeluarkan oleh Al-Quran itu selalu saja sesuai dengan ilmu pengetahuan. Hanya agama kita Bapak dan Ibu. Sejarah pernah memperlihatkan kepada kita bahwa ada orang yang dipotong kepalanya gara-gara tidak sesuai pengetahuannya, ilmu pengetahuan dengan agamanya. Nah, kita baca sejarahnya Galileo Bapak dan Ibu pernah menyampaikan sesuatu yang disampaikan oleh kitabnya. Kitabnya mengatakan bahwa bumi itu bundar, bumi itu bulat. Disampaikan itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan ketika itu. Maka orang-orang berkata, kalau Galileo tidak mencabut pendapatnya bahwa bumi itu bulat, dipotong kepalanya. Sejarah membuktikan seperti itu. Tapi Al-Quran, syariat ini, agama ini selalu saja sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kapan ilmu pengetahuan tidak bisa menggali syariat ini, berarti yang salah bukan syariat. Berarti ilmu pengetahuan belum bisa mendalami syariat ini. Contoh tadi itu Bapak dan Ibu, tahiyat itu apa fungsinya sebenarnya? Contoh lain misalnya Bapak dan Ibu, syariat ini memerintahkan kita, kata Nabi, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan pernah salah seorang di antara kalian kalau minum berdiri. Itu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau minum duduk, jangan berdiri. Ilmu pengetahuan menggali itu apa fungsinya kalau orang minum berdiri. Sebab Bapak dan Ibu, beda minum air biasa dengan minum air zam-zam. Air zam-zam dianjurkan berdiri, itu bedanya. Air biasa dianjurkan duduk. Kata Nabi, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Tidak boleh minum salah seorang di antara kalian itu dalam keadaan berdiri. Para ulama dengan ilmu kedokteran itu menggali apa fungsinya. Ternyata didapat Bapak dan Ibu, didapat fungsinya bahwa memang orang kalau duduk minum itu lebih cepat lebih cepat itu mengalir air ke bawah daripada dalam keadaan berdiri kita. Diuji lagi Bapak dan Ibu, kenapa minum zam-zam dianjurkan berdiri? Ternyata berbeda. Air zam-zam dengan air biasa itu hanya berbeda. Syariat ini sekali lagi tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kapan ilmu pengetahuan tidak bisa menggali syariat ini, berarti ilmu kita tidak sampai ke sana. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit Pak yang Allah kasih ilmu itu kepada kita, sedikit. Karena sedikit itu, kapan kita tidak sempat atau tidak bisa, belum bisa menggali syariat ini, apa dibaliknya, itu berarti ilmu kita tidak sampai. Dan kata para ulama, Allah terkadang meletakkan dirinya pada gelapnya dunia ilmu. Allah terkadang meletakkan dirinya pada gelapnya dunia ilmu itu. Contoh Bapak dan Ibu, sampai sekarang belum ada yang tahu kapan hari kiamat.
Atau bukan, jangan sampai hari kiamat Bapak dan Ibu. Sampai sekarang orang tidak tahu ini besok gempa bumi akan terjadi seperti ini. Mungkin sampai mereka mengetahui bahwa nanti malam jam 2 akan terjadi gempa bumi, tapi kan tidak tahu kerusakan apa yang akan terjadi. Nah, ilmu pengetahuan, para ulama mengatakan bahwa terkadang Allah itu meletakkan dirinya pada gelapnya dunia ilmu. Supaya apa? Itu ada fungsinya. Kenapa kita tidak tahu fungsinya syariat ini? Tahiyat itu tidak ada yang tahu fungsinya. Nabi bersabda di yang lain Bapak dan Ibu, kata Nabi SAW, makanlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana yashrabu. Karena syaitan itu minum dengan menggunakan tangan kiri. Sekarang dicari fungsinya. Apa fungsinya orang minum tangan kanan? Fungsinya apa sebenarnya? Karena syariat ini semua punya fungsi. Kenapa dikatakan punya fungsi? Karena syariat ini bukan syariat manusia. Syariat Allah ini, Bapak dan Ibu. Semua punya ilmu, punya sesuatu di belakang syariat ini. Kenapa Nabi perintah kita jangan minum tangan kiri? Karena tangan kiri itu adalah cara minumnya syaitan. Sampai sekarang ilmu pengetahuan belum bisa menggali itu. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu, Allah terkadang meletakkan dirinya pada gelapnya dunia ilmu. Memang terkadang tidak semua ilmu harus digali dan dapat itu. Apa dibalik itu? Tidak semua bisa. Supaya apa? Kata para ulama, supaya kita tidak sombong, tidak mengandalkan ilmu pengetahuan. Hari ini Bapak Ibu, kapan semua bisa terbukti orang akan menuhankan ilmu pengetahuan? Hari ini dulu Bapak Ibu, sebelum ada orang bisa ke langit, ke bulan, itu orang sibuk dengan agamanya. Orang yakin dengan agamanya. La tarkabunna tabaqan an tabaq, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalian akan menaiki bulan itu, tapi tabaqan an tabaq, tangga demi tangga. Orang hanya beriman dengan ayat itu. Kapan mereka luntur keimanannya? Ketika sudah terbukti semuanya. Nah, terkadang Allah meletakkan dirinya pada dunia gelapnya dunia ilmu itu supaya kita tidak sombong, tidak menuhankan ilmu pengetahuan. Sudah ada pernah Bapak dan Ibu, ilmu pengetahuan di zamannya semua bisa terbukti, apa yang terjadi mengaku sebagai Tuhan. Nah, lihat Haman, lihat Fir'aun dulu. Sagin berkembangnya ilmu pengetahuan Bapak dan Ibu, apa yang dikatakan Fir'aun kepada Haman? Ya Haman, ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Wahai Haman, karena waktu itu berkembang ilmu pembangunan, di mana-mana ada bangunan, makanya itu sisa-sisanya itu piramida itu. Fir'aun bilang, wahai Haman, bikinkan saya bangunan yang tinggi agar saya lihat Tuhannya Musa di langit. Sampai seperti itu. Orang mengandalkan ilmu pengetahuan, menuhankan ilmu pengetahuan. Makanya tidak semua ilmu ini bisa digali syariat ini. Rahasianya itu supaya orang tidak menuhankan ilmu pengetahuan. Karena kalau semua sudah terbukti Bapak dan Ibu, gelombang hari ini kencang, itu orang tidak bertuhan lagi, ateis lagi. Kenapa? Karena semua sudah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Kapan semua bisa terbukti dengan ilmu pengetahuan, orang sudah pasti akan kehilangan Tuhannya. Orang sombong dengan ilmu pengetahuan, orang congkak Bapak dan Ibu. Orang akan berkata, kalau semua ilmu sudah bisa dibuktikan kalau semua syariat ini bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, orang akan seperti itu. Orang akan mengandalkan ilmu pengetahuan. Tidak ada lagi bahwa hujan itu adalah perkaranya Allah. Hujan ini perkaranya Allah. Kalau Allah tidak mau. Kalau Allah berkata jangan turun hujan, tidak turun hujan itu. Tapi apa yang terjadi? Karena semua harus terbukti dengan ilmu, maka lihat apa yang terjadi. Orang kadang-kala tidak akan percaya lagi dengan Tuhan. Dan kasihan orang kalau tidak percaya dengan Tuhan. Kasihan orang kalau tidak, apalagi tidak bertuhan. Nah, makanya Bapak dan Ibu, ilmu pengetahuan terkadang tidak bisa membuktikan syariat ini karena memang Allah meletakkan dirinya
itu pada dunia gelapnya ilmu, supaya kita faham bahwa kita punya Allah. Kita punya Allah. Jangan berpatokan kepada ilmu pengetahuan, karena Allah beri ilmu itu hanya sedikit. Al-Quran itu hanya 4 perkara yang tidak detail. Di antaranya itu perkara ruh. Ruh itu Quran tidak detail berbicara. Kenapa? Karena Quran detail berbicara, orang tidak percaya. Orang bertanya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, kalau orang bertanya kepadamu tentang ruh, katakan Muhammad, qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah perkara Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit ilmunya aku kasih kepada kalian. Tidak semua harus terbukti. Yang kedua, Al-Quran tidak detail berbicara, itu berbicara tentang Dzulqarnain. Dalam Al-Quran itu tidak detail Bapak ini. Sampai sekarang temboknya di mana, tempatnya di mana, orang masih bertanya-tanya. Ada yang bilang itu tembok Cina itu maksudnya, ada yang bilang oh bukan itu maksudnya. Tapi percayalah, Allah meletakkan dirinya pada dunia gelapnya ilmu pengetahuan supaya kita tidak menuhankan ilmu. Kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridha kalau ada Tuhan lain selain Allah. Makanya dikasih ilmu pengetahuan yang sedikit supaya kita berilmu tapi tawakalnya juga kuat. Seperti itu Bapak dan Ibu. Maka kita kembali ke teksnya Bapak dan Ibu. Poin yang ke-6 oleh pengarang kitab, Allah memerintahkan 4 nabi itu untuk melaksanakan sholat yang wajib itu. Kalau kita sholat wajib kita ada 5. Sholat itu semua umat punya sholat. Semua umat punya sholat, dan sholatnya macam-macam. Kalau kita 5 kali sehari. Dan sholat itu adalah asyraful ibadatil badaniyah, ibadah yang paling mulia bentuk badan. Mau sehat, ayo perbaiki sholat. Mau tidak gampang sakit, ayo perbaiki sholat. Itu ibadah badaniyah. Nanti ada ibadah maliyah. Poin yang ke-7, tadi poin ke-6. Poin yang ke-7, pengarang bilang, al-wahyu lahum aidan bi'ita'iz zakatil wajibati. Mereka juga yang 4 nabi ini diilhami, diperintahkan oleh Allah bi'ita'iz zakatil wajibati, agar mengeluarkan zakat yang wajib. Ada zakat yang sunnah, itu disebut infak atau sedekah biasa. Kalau wajib disebut zakat. Apa zakat itu? Allati hiya asyraful ibadatil maliyah. Zakat itu adalah ibadah paling mulia bentuk mal, bentuk harta. Sama dengan ibadah badaniyah tadi Bapak, fungsinya. Orang kalau mau sehat, perhatikan sholat. Harta kita juga Bapak dan Ibu, supaya sehat harta itu, sehat bahasa Arabnya soleh. Sehat itu bahasa Arabnya soleh. Tidak punya cacat itu bahasa Arabnya soleh. Motor kalau sudah baik dari rusak menjadi baik itu namanya soleh. Harta kita supaya sehat, tidak punya cacat, tidak tercampur dengan harta yang tidak baik, tidak tercampur dengan harta yang haram, itu dengan cara berzakat. Allati hiya asyraful ibadatil maliyah. Berzakat itu ibadah bentuk harta yang paling mulia. Kalau sholat bisa menyehatkan kita, kalau harta bisa menyehatkan, kalau zakat bisa menyehatkan harta kita. Lihat Abdurrahman bin Auf itu sudah pernah kita cerita kayaknya. Kalau dia orang kaya Bapak dan Ibu, orang kayanya sahabat Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf itu, ketika beliau mendengarkan Nabi bersabda bahwa yang berharta itu akan berat hisabnya, maka dia berdoa, ya Allah miskinkan saya.
Itu Abdurrahman bin Auf. Luar biasa orangnya. Ada orang berdoa sama Allah, miskinkan saya. Kemudian bapak dan ibu supaya miskin, apa yang dilakukan? Dia kumpulkan kurma supaya membusuk. Busuk supaya tidak ada yang beli. Dalam keadaan seperti itu, negeri Yaman terkena wabah bapak dan ibu. Yang wabah itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan kurma yang busuk. Maka datang raja itu ke Madinah menemui Abdurrahman bin Auf bahwa akan membeli kurma yang busuk berapapun harganya. Makanya tepat kata para ulama, Abdurrahman bin Auf ini orang yang tidak pantas miskin. Rahasianya di mana? Abdurrahman bapak ibu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh para ulama, sepeninggal Nabi. Setelah Nabi meninggal, apa yang dia lakukan? Itu setiap harinya, bukan masuk kantor bapak ibu. Setiap harinya kerja rutinnya apa? Bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang setiap hari bapak ibu. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya itu. Allah tidak menyiksa kita dengan memerintah kita untuk berzakat. Itu bukan Allah ingin menyiksa kita, bukan Allah ingin menyusahkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Perintah zakat itu. Ambil harta mereka sebagai sedekah yang akan membersihkan mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tahir dengan tuzakki itu dari kata zakat, bersih artinya. Tahir artinya bersih juga. Dua-duanya disebutkan, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kalau tahir itu bersih dari kotoran seperti najis, bersih dari debu, bersih dari yang luar-luar itu apa itu disebut tahir. Kalau tuzakki itu bersih dalam hati. Nah, tuzakki itu satu akar kata dengan zakat. Zakat itu membersihkan hati kita, membersihkan uang kita, harta kita. Itu zakat itu. Nah, itu adalah ibadah asyraful ibadatil maliyah. Ibadah harta yang paling mulia. Sehat harta kita kalau rajin berzakat. Dan zakat sama posisinya dengan sholat. Makanya lihat saja Quran setiap ada wa aqimus shalah pasti diikutkan dengan wa atuz zakat. Sama posisinya. Umar bin Khattab sekeras itu pernah dikalahkan kerasnya oleh Abu Bakar. Abu Bakar orang lembut bapak dan ibu. Abu Bakar naik jadi khalifah setelah Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal, banyak orang yang murtad, keluar dari agama. Kalau dia tidak murtad, dia tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau lagi keluarkan zakat. Itu Umar sekeras itu, apa dia bilang? Jangan, kayaknya dipaksa. Karena zakat itu kan begini begitu je, kata Umar. Jangan kayaknya dipaksa. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar oleh lembut. Kata dia, wahai Umar, saya tidak pernah membedakan perintah sholat dengan perintah zakat. Andai saya sendiri memerangi mereka, saya akan sendiri memerangi mereka. Tanpa engkau wahai Umar, saya akan memerangi mereka sendiri, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat itu. Kemudian Abu Bakar berkata, wahai Umar, kenapa hari ini engkau kurang tegasmu, lari tegasmu, hilang tegasmu sepeninggal Nabi? Artinya bapaknya penting zakat itu. Posisinya sama dengan sholat. Sholat ibadah badaniyah, kalau zakat itu ibadah maliyah yang paling mulia. Kemudian kata beliau, wa kanu mushtaghillina bil ubudiyyati, dan memang 4 nabi itu dari dulu memang mushtaghillin. Mushtaghillin ini sibuk, menyibukkan diri bil ubudiyyati, di dalam hal beribadah kepada Allah. Jadi Ibrahim, Ishak, Yaqub, Lut, 4 orang ini satu kesatuan bapak dan ibu.
dia punya menyambung nasabnya, saling menyambung nasabnya, kemudian tujuannya dan posisinya sebagai nabi sama. Dan empat orang ini semuanya selalu saja menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah, semua kegiatannya harus bernilai ibadah. Kegiatannya itu harus bernilai ibadah semuanya. Makanya Ibrahim alaihissalam itu tinggal di Irak, tinggal di Palestina, Ismail tinggal di Mekah. Jarang ketemu mereka bapak dan ibu. Anak dengan ayah itu jarang ketemu, tapi beliau selalu menyempatkan setiap tahunnya untuk berjalan. Tidak gampang perjalanan Palestina ke Madinah, berjalan untuk ketemu dengan anaknya. Motivasinya apa? Motivasinya tidak apa-apa bapak dan ibu. Motivasinya adalah itu semua berbentuk ibadah. Itu juga pelajaran untuk kita. Kalau selama ini kita mengajar anak, memberikan pelajaran kepada anak, masih ada dunia supaya anak saya pintar, supaya anak saya terkenal, supaya anak saya mendapatkan, itu belum bernilai ibadah bapak dan ibu. Dorongan Ibrahim mengajari, mendidik anak itu bukan dorongan supaya anaknya pintar, tapi dorongan sebenarnya ini ibadah. Ibadah itu mendidik anak itu. Maka tidak gampang berjalan dari Palestina ke Mekah itu. Nah, 4 nabi itu selalu saja menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah. Muti'ina li awamirillahi ta'ala, mereka taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu subhanahu wa ta'ala, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala lamma waffa bi'ahdir rububiyah fil ihsani wal in'ami, ketika Allah memberikan kesenangan dan memperbaiki ibadah mereka. Nah, jadi itu enaknya bapak dan ibu, kalau mau jadi Nabi Ibrahim itu ikuti. Ibrahim itu ibadah yang dilakukan itu sebagai kesenangan dia, hobinya dia. Allah pengarang berkata, lamma waffa bi ahdir rububiyah fil ihsan, ketika Allah memberikan rasa senang di dalam beribadah kepada Ibrahim itu, wal in'am, Allah berikan kepada Ibrahim itu kenikmatan di dalam beribadah. Ibrahim itu diberikan kenikmatan dalam beribadah bapak. Kita ini masih merasa beban itu sholat. Ada orang-orang yang nikmat kalau dia melaksanakan sholat.